Selamat malam, judulnya adalah The Surrogate Mother. Kita sudah masuk ke dalam bulan Desember, dan di beberapa gereja denominasi Katolik, Ortodoks, dan Lutheran itu mulai memperingati memasuki masa Advent ya, atau persiapan Natal. Nah, kita bicara tidak jauh-jauh berkaitan dengan topik Natal, kita akan membahas eh, tentang siapa sih pribadi Maria itu sebetulnya. Ya, namanya adalah Maria. Perempuan ini bernama Maria. Dia kira-kira pada waktu malaikat datang kepadanya ketika pertama kali namanya disebut itu kira-kira berusia 16, paling tua diperkirakan 17 tahun. Dari mana? Dari kebudayaan orang Yahudi pada saat itu, umur-umur seorang wanita menikah itu yang 16-17 tahun, 15 tahun bahkan. Nah, seperti budaya lainnya ya, banyak kebudayaan lainnya. Nah, budaya orang Yahudi itu nama itu adalah sebuah kata ya, dari sebuah kata. Nah, kalau kata itu pasti memiliki arti. Jadi mungkin nggak seperti namanya orang Indonesia pada umumnya ya, atau misalnya orang Manado gitu ya, atau orang Sunda gitu ya. Misalnya nama itu dikasih siapa gitu ya, nggak ada artinya gitu ya misalnya. Kalau nama saya Anggraini itu dari nama pewayangan ya. Atau misalnya siapa ya? Kalau di Indonesia itu banyak namanya Wati misalnya kayak gitu ya. Banyak namanya. Kalau Sri mungkin diambil dari nama dewa ya. Jadi banyak di Indonesia itu nama itu ya udah nggak ada artinya. Atau misalnya di budaya Jawa ya ada beberapa nama yang misalnya kayak Slamet itu adalah sebuah doa, ya kan? Agus itu dari bagus misalnya kayak gitu ya. Kalau Amos ini dari Alkitab ya. Pak Yohan itu juga dari Alkitab. Marta, banyak nama-nama ini ya, banyak nama-nama Alkitab di sini, orang Kristen sekali ya. Nah, budaya Yahudi itu seperti banyak budaya lainnya ya, misalnya budayanya orang Indian, budayanya orang Tionghoa, orang orang Cina. Budaya Yahudi juga nama itu biasanya sebuah kata yang memiliki arti ya. Dan biasanya arti-artinya apa? Misalnya pertama adalah doa. Doa itu bisa rasa syukur, bisa juga sebuah harapan dalam arti seperti itu. Ya misalnya ketika istrinya Yakub, dua orang, Lea dan Rahel. Lea udah punya anak, Rahel nggak punya anak. Nah, kemudian pada akhirnya Rahel punya anak namanya, Rahel kasih nama dia Yusuf. Yusuf itu artinya let him add, biarlah Tuhan menambahkan gitu ya. Artinya setelah dia punya anak satu, dia ngarep buat ditambah anak lagi gitu kan. Atau misalnya ketika Lea punya anak, namanya tuh Lea kasih nama Ruben dari Raah Ben gitu ya. Tuhan melihat gitu ya bahwa aku tidak dicintai suamiku, jadi Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, jadi nama nama anaknya dikasih nama Ruben dari Raah. Raah itu melihat. Nah, nama seseorang juga dalam budaya Yahudi itu bisa jadi keadaan seseorang, ya, keadaan seseorang, sifat seseorang, ya, karakteristik seseorang. Misalnya Esau, kenapa dikasih nama Esau sama orang tuanya? Ya karena berbulu, ya. Atau misalnya mungkin tahu tokoh Yabes ya, yang sekarang dibuat judul lagu gitu. Kenapa dikasih nama Yabes ya? Karena keadaan situasinya, ya, sedih gitu ya, penuh penderitaan. Nah, begitu juga nama Maria. Ya, dia dikasih nama Maria tuh ya karena seperti itu. Atau di pihak lain misalnya nama adalah sebuah pribadi yang diungkapkan, ya, sifat-sifat pribadi yang diungkapkan. Misalnya kita membaca di Alkitab ada yang namanya Kaleb. Kaleb. Kaleb itu artinya anjing. Itu menggambarkan bagaimana pribadi Kaleb yang begitu setia kepada sahabatnya Yosua gitu ya. Nah, nama-nama Allah itu juga adalah sebuah kata, termasuk sebuah kata ya, yang tentu memiliki arti. Oleh karena itu, ya menurut saya tidak ada satu kata pun yang bisa mencakup bagaimana menggambarkan pribadi Allah. Tetapi Allah memperkenalkan diri kepada orang Israel sebagai Yahweh, artinya I am that I am. Jadi aku yang ada sekarang ini dan terus ada dan terus itu dalam tensis yang aktif dan
tenses yang sedang bekerja gitu ya. Jadi aku adalah I am that I am itu bukan sekedar aku adalah aku gitu ya, tapi aku adalah Allah yang ada dan sedang bekerja sekarang dan seterusnya gitu ya. Misalnya nama Allah itu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, atau misalnya ketika si Hagar kabur karena ditindas Nyonya Sarah gitu ya. Dia kabur dan pada saat itu dia ke padang gurun sendirian, dia lagi hamil muda gitu kan. Keadaannya rapuh sekali. Perempuan muda lagi hamil, terus gak ada air, gak ada makanan di tengah padang gurun dan dia nangis, dia nyesel kenapa dia kabur juga gitu ya. Nah, terus di situ malaikat Tuhan menemui dia dan memperhatikan dia dan bilang, Hagar, ayo balik lagi sono sama nyonyamu gitu ya. Dan ketika Hagar dalam kesendirian, kesepian, putus asa, Allah memperhatikan dia, maka Hagar memanggil Allah itu Eroi. Disinilah aku melihat dia yang melihat aku, disinilah aku menemukan dia yang memperhatikan aku. Nah, bagaimana dengan nama Maria? Nama Maria itu sebetulnya artinya adalah pahit gitu ya, pahit. Kenapa dikasih nama pahit? Biasanya berkaitan dengan penderitaan. Nama Maria, Maryam, sama aja ya, Mara misalnya ya. Ketika Naomi itu mengalami kelaparan di Bethlehem, ya mengalami masa susah di Bethlehem, Naomi yang adalah seorang kaya, dia berharap bisa mengadu nasib di negeri orang, dia pindah bahwa suami Naomi membawa istrinya dan kedua anaknya pindah ke daerah ke luar negeri gitu ya, ke daerah Moab. Nah, tapi kemudian di sana keadaannya justru sulit, sementara Bethlehem sudah dipulihkan, sudah subur kembali, sudah diberkati kembali ya secara ekonomi. Naomi pulang ya, dan Naomi pulang, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anaknya dua. Maka Naomi ketika teman-temannya, saudara-saudaranya gitu ya, kerabatnya bertemu dengan dia, kaget, ya kan? Kagetnya kenapa? Ya dulu ya kelihatan lah ya, kalau orang susah sama orang senang, orang kaya sama orang miskin kan pasti ada bedanya ya. Kalau orang kaya kinclong gitu ya, bersih, seger, ya mungkin zaman dulu juga begitu ya, walaupun nggak ada kosmetik, pasti kan kelihatan bedanya orang kaya sama orang miskin. Makanya teman-temannya, saudara-saudaranya waktu ketemu sama Naomi begitu susah, begitu kelihatan dia dia seperti orang susah, susah lahir batin gitu ya. Dan mereka bertanya, Naomi kah itu gitu ya, beda banget gitu. Cuma berselang berapa tahun aja kok beda banget gitu ya. Naomi kah itu? Terus Naomi jawab, apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Sebab yang maha tinggi, yang maha kuasa sudah melakukan hal-hal ini kepadaku. Dia yang pergi, dia yang nyalain Tuhan gitu ya. Nah, tapi intinya seperti itu. Maria, Mara, Maryam itu adalah artinya pahit. Nah, kenapa Maria dikasih nama Maria gitu ya, pahit artinya. Jadi di zaman itu banyak sekali perempuan yang namanya Maria, ini nama pasaran ya. Ya karena memang situasi zaman itu situasi penderitaan. Sama kan seperti itu saudaranya Musa kan dikasih nama Maryam. Kenapa? Karena ketika dia lahir, bangsa Israel di dalam keadaan yang ditindas, dalam keadaan perbudakan yang begitu berat. Maka dikasih nama Maryam gitu ya, saudaranya Musa itu. Nah, Maria itu juga lahir dalam situasi yang seperti itu. Orang Israel ditindas, pajaknya sangat berat. Mereka harus membayar pajak kepada penjajah Romawi dan mereka harus membayar pajak juga yang berkelipat kali ganda kepada Raja Boneka. Jadi raja ini adalah seorang Edom yang menikahi putri Yahudi, tetapi bukan membela orang Yahudi, memperberat ya, karena cari muka sebetulnya. Dia orang Edom, sebetulnya nggak layak jadi rajanya orang Yahudi, karena itu dia cari muka kepada pemimpin-pemimpin agama. Dia bangun bait Allah yang begitu megah melebihi bait Allah Salomo ya, begitu megah luar biasa, dan dibangun selama 40 tahun, dan 40 tahun itu pajak duitnya dari mana? Dibebankan kepada rakyat Israel. Tambah kejepit orang Israel. Nah, pada saat itu kalau orang nggak bisa bayar pajak ya, itu bisa dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, atau disita seluruh harta bendanya, disita untuk membayar pajak. Dan kalau udah nggak ada harta benda lagi, ya apa? Dia aja dijual, karena waktu itu masih ada perbudakan. Nah, yang namanya dijual jadi budak
itu nggak ada pembebasan, nggak ada gaji. Kalau yang namanya pelayan, bedakan ya antara pelayan itu kan seorang pekerja, itu kan ada upahnya ya. Di zaman itu upah pekerja harian itu 1 dinar sehari. Tetapi yang namanya budak, kalau dia udah jadi budak, itu nggak ada gaji, itu udah kayak barang milik. Nah, keadaan mereka pada saat itu miskin, ya miskin. Contohnya misalnya kita bisa lihat ketika Maria melakukan pentahiran, itu dia hanya mempersembahkan 2 ekor burung tekukur, ya. Seharusnya kan anak kambing, anak domba kayak gitu ya. Itu untuk yang punya gitu ya. Tapi dia mempersembahkan standar yang paling bawah yaitu 2 ekor burung tekukur. Ya, ketika dia pentahiran habis melahirkan. Contohnya kan seperti itu. Ya. Jadi dia betul-betul dalam keadaan miskin ya. Ya kayak kayak di Indonesia lah kalau misalnya Idul Kurban gitu ya. Kalau orang kaya kan persembahannya sapi kan ya, korbannya kan sapi kan ya. Sapinya juga sapi yang gendut, sapi yang gede yang berapa ton gitu kan. Tapi kalau kalangan menengah ya kambing gitu ya. Kalau kalangan bawah apa tinggal nerima dagingnya aja gitu kan ya. Nah, jadi kenapa dikasih nama Maria? Karena keadaannya pada saat itu dalam penderitaan. Nah, tetapi apakah keadaan ini atau bagaimanakah keadaan ini mempengaruhi dia? Pasti keadaan di lingkungan sekitar kita, mau nggak mau, itu akan mempengaruhi kita. Tetapi mempengaruhi kita bagaimana? Apakah membuat kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Ya, keadaan sekitar kita pasti mempengaruhi kita. Kita berinteraksi pasti terpengaruh. Tapi pengaruh itu apakah membuat kita jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Itu kan pertanyaannya, ya. Apakah situasi itu mempengaruhi kehidupan Maria? Nah, kita belajar ya tentang hal itu. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 dan seterusnya, ya. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi pada saat itu, aturannya orang Yahudi pada saat itu, seorang laki-laki akan melamar seorang perempuan. Dan perempuan nggak bisa ya untuk memilih laki-laki yang mana, tapi laki-laki maksudnya aku pengen kawin sama dia, aku mau pacaran sama dia. Eh, Perempuan hanya menunggu, tapi perempuan bisa menolak atau menerima gitu. Perempuan bisa menolak atau menerima gitu ya. Jadi bukan kayak sekarang ya pacaran keluar, nggak boleh pada saat itu berjalan berduaan gitu dengan yang bukan muhrimnya, itu nggak boleh gitu ya, kayak gitu nggak ada jenis pacaran yang kayak gitu dan di zaman dulu. Nah, jadi seorang laki-laki ini biasanya melamar, dan kalau diterima sama perempuan dan keluarganya ya udah, maka mereka akan membuat surat nikah. Tapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Si laki-laki ini ada perjanjian, oke saya akan kembali ke sini misalnya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Tapi pada waktu pertunangan itu sudah dikeluarkan surat nikah. Jadi si perempuan ini walaupun belum hidup suami istri dengan laki-laki itu, tetapi dia sudah terhitung sebagai istrinya, sudah ada surat kawin. Nah, itu maksudnya ya, bertunangan. Jadi memang ketika misalnya di kitab Matius dikatakan menceraikan, ya memang betul harus ada surat cerai gitu. Karena sudah ada surat nikah, tapi walaupun belum hidup bersama sebagai suami istri. Jadi si laki-laki ini melamar, menikah, dalam arti surat aja, kemudian dia pergi untuk mempersiapkan sebuah rumah. Kalau rumah itu udah siap, dia datang lagi, maka dirayakanlah perayaan pesta pernikahan. Nah, seperti itu konsepnya, ya. Jadi memang Maria dan Yusuf ini sudah kawin dalam arti legal secara agama gitu ya. Sudah ada surat menikahnya. Tapi belum hidup sebagai suami istri, belum boleh ya, belum ada pesta pernikahan. Mereka memang niat kawin gitu ya. Jadi Maria sudah menerima pinangan Yusuf. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Di sini kita perhatikan bahwa Maria melihat malaikat dan mendengar salam daripadanya. Tapi Maria bukan ketakutan, bukan takut atau kaget melihat penampakan itu, melihat penglihatan itu,
Tetapi Maria terkejut mendengar salam itu dan bertanya-tanya. Buktinya apa? Buktinya dia bertanya-tanya, apa arti salam itu? Bukan mau apa ini malaikat datang sama saya, bukan. Tetapi apa maksudnya salam itu? Ya, jadi Maria kaget, kaget dan heran gitu ya dengan pesan yang disampaikan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa buat Maria, penglihatan itu tidak mengejutkan dia. Yang mengejutkan adalah kata-kata yang tidak biasa yang dia dengar pada saat itu. Apa arti salam itu? Dia kaget mendengar, bukan melihat. Ya, artinya Maria adalah orang yang bergaul karib dengan Allah sehingga hal-hal yang supranatural itu adalah natural. Hal-hal yang nggak biasa buat orang lain itu biasa buat Maria. Jadi dia adalah orang yang spiritual, orang yang hidup bergaul dengan yang karib dengan Allah, sehingga dia terbiasa dengan hal-hal yang supranatural. Jadi keadaan dunianya, keadaan lingkungannya yang sulit pada saat itu tidak membuat Maria itu menjadi down, tidak mempengaruhi dengan buruk dalam kehidupannya Maria, bukan. Ya, itu mempengaruhi, keadaan itu mempengaruhi, tetapi membuat dia apa? Membuat dia melekat, mendekat kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang supranatural menjadi natural dan dia nggak kaget melihat malaikat. Segala tantangan hidup, kepahitan, kesulitan hidup yang dia alami dan masyarakat keluarganya mereka alami pada saat itu membuat Maria mendekat, melekat kepada Allah sehingga dia tidak menjadi pahit. Mungkin dia dinamakan Maria pahit, tetapi hidupnya tidak pahit. Ya. Nama, keadaan, situasi tidak membentuk dia menjadi pahit, tetapi membentuk Maria menjadi pribadi yang Allah kehendaki. Nah, banyak orang terseret dengan kehidupan. Ya, nyalahin kehidupan. Ya, aku begini karena lingkungan membentuk aku begitu, gitu kan. Banyak orang menyalahkan lingkungan. Padahal kita punya pilihan. Nah, buktinya Maria gitu ya. Nah, hal-hal yang supranatural membuat dia jadi natural. Nah, banyak orang yang mengenal Allah di nalar saja, tapi Maria bukan hanya mengenal Allah di nalar. Maria mengenal dan dikenal Allah. Mengenal secara bergaul karib dengan Allah. Maria bukan hanya mengenal di nalar aja. Ya. Banyak orang sepertinya sudah mengerti tentang Allah. Sepertinya sudah mengerti tentang Alkitab. Baca Alkitab bolak-balik khatam. Kalau ada pendeta khotbah, gue udah tahu apa yang mau dikhotbahin gitu kan. Mengenal Allah di nalar aja. Jangankan melihat malaikat seperti Maria. Mungkin udah nggak ngerasakan lagi ketika menyanyi udah biasa lagi, udah biasa, udah nggak ada getar-getarnya ya. Kayak orang tuh kalau pertama kali jatuh cinta tuh tangan sentuhan aja ya Kak. Kita bicara soal anak-anak remaja ya, tangannya sentuhan, wah udah tergetar hatinya gitu ya. Tapi kalau udah misalnya udah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, biasa tuh gitu. Ya, jadi banyak orang Kristen seperti ini. Ya, udah tawar. Tawar kenapa? Kecewa. Kehidupan membuat kecewa kepada Allah. Maria enggak. Akhirnya hidup tidak membuat dia kecewa. Tapi membuat dia melekat. Ya. Nah, ini dia kaget karena mendengar perkataan, bukan melihat malaikat itu. Kita bandingkan dengan tokoh yang lain. Contoh misalnya ya, Imam Zakaria. Nah, Imam Zakaria itu pada waktu itu dia sedang bertugas. Dia seorang imam. Memang dia bukan imam besar ya, dia seorang imam gitu ya. Dia lagi bertugas di Bait Allah, masuk sendirian. Ya, jadi hanya yang bertugas yang boleh masuk. Dia membakar ukupan, dia membakar dupa, ya, wangi-wangian. Ya katakanlah dia itu setara dengan pendeta pada saat ini ya. Dia katakanlah dia setara dengan seorang pelayan gitu ya di gereja ya. Dia adalah seorang pelayan di bait suci. Kita baca Lukas 1 ayat 10 dan seterusnya. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria, jadi Zakaria masuk sendirian ke dalam bait Allah, ke ruang kudus ya. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi
takut. Beda kan sama Maria. Maria nggak terkejut loh melihat. Dikatakan Maria itu kaget mendengar dan heran. Apa maksud salam, ya kan? Beda kan dengan Zakaria. Zakaria terkejut dan takut karena melihat malaikat. Sedangkan Maria apa? Maria itu dikatakan terkejut mendengar perkataan, bukan melihat malaikat. Dan bertanya-tanya, apa heran? Apa arti salam itu? Jadi salam itulah yang membuat dia terkejut. Salam itulah yang membuat dia heran dan bertanya-tanya. Berarti yang nggak biasa apa? Bukan penampakan malaikatnya, tapi pesannya yang nggak biasa. Sedangkan Zakaria, dia nggak biasa ngelihat malaikat. Dia yang adalah seorang dalam tanda kutip misalnya hamba Tuhan, dalam tanda kutip kita katakan dia pendeta gitu ya. Tetapi keimamatan atau dalam tanda kutip karir dia sebagai seorang pendeta, karir dia sebagai seorang imam, pengalaman dia ya melayani di bait suci atau pengalaman seseorang melayani di gereja tidak menjamin dia mengenal Allah. Tidak menjamin dia mengalami Allah. Dia masuk ke ruang kudus loh. Dia membakar dupa loh. Dan dia sendirian. Hanya orang yang bertugas yang boleh masuk ke ruang kudus, ke dalam bait Allah. Dan gak sembarangan, gak semua bangsa Israel boleh masuk. Hanya imam. Dan imam itu harus imam yang bertugas. Imam-imam yang lain kalau gak bertugas harus di luar. Ya, jadi dan itu kakinya juga diikat lagi. Kenapa? Kalau Tuhan marah gitu ya, kalau Tuhan marah, terus dia mati di dalam atau dia serang, ya katakanlah nggak Tuhan marah ya, tapi dia serangan jantung di dalam nggak keluar ditarik, nggak boleh ada orang masuk, dia ditarik keluar, kakinya diikat. Kan begitu sakralnya tempat itu, begitu sucinya tempat itu, sampai nggak boleh ada seorang sembarangan masuk. Dan kalau dia mau melayani, dia harus melakukan ritual penyucian diri dan lain sebagainya. Tetapi rupanya hal-hal semacam itu, ya, pengalaman dia melayani, ya, itu tidak menjamin dia mengenal Allah. Ya, dia terkejut dan dia menjadi takut. Nah, sebaliknya Maria adalah orang yang mengenal dan dikenal Allah. Nah, kita teruskan ya misalnya ini ya ayat 13. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu dikabulkan." Oh, rupanya Zakaria ini sudah lama berdoa. Zakaria dan Elizabeth ini sudah tua dan gak punya anak. Dan buat orang Yahudi pada saat itu gak punya anak adalah suatu hal yang aib, memalukan. Apalagi dia seorang imam. Seorang yang katakanlah berkenan di hadapan Allah gitu ya. Seharusnya mereka punya anak. Jadi kalau mereka nggak punya anak, wah ini adalah sesuatu hal yang buruk. Wah ini pasti ada salahnya nih kamu nih, gitu kan. Tentu Maria dan Elizabeth berdoa begitu lama sampai tua gitu ya. Dan malaikat itu berkata, doamu dikabulkan, Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagimu haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku diutus untuk berbicara kepadamu dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Nah, lucu ya, dua peristiwa yang sama. Bertemu dengan malaikat dan mendapatkan pesan. Respon yang sama, respon yang hampir sama. Sama-sama kaget, kagetnya yang satu kaget karena mendengar pesan, yang satu kaget karena melihat. Dan bertanya, pertanyaan yang juga hampir sama. Tapi responnya malaikat yang satu gitu ya, kepada Zakaria ini malaikat ngamuk. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Ya seolah-olah katakan gini, akulah Gabriel, gua ini yang mengalayani Allah, kamu gak percaya. Lagian kan siapa yang bisa masuk ke dalam bait suci saat itu? Dia cuma masuk sendirian dan kakinya juga diikat. Di luar banyak orang. Gak ada orang yang berani masuk. Dia bertemu di tempat yang maha kudus dengan makhluk ini, Gabriel ini. Dia ketemu. Pasti dia tahu dong. Ini siapa? Bukan roh gentayangan gitu ini. Dia pasti ngerti gitu. Tapi kenapa dia nggak percaya? Dia udah doa, dia minta sama Tuhan, waktunya Tuhan jawab, dia datang malaikat lagi luar biasa. Dia nggak percaya.
ya kan? Makanya Gabriel marah. Bisu lo ya, lo nggak percaya sama gua, mungkin kayak gitu lo ya. Nah, jadi dia berdoa meminta kepada Tuhan, tapi nggak percaya ketika doa itu dikabulkan. Jadi doa itu apa gitu? Ketika dia memohon kepada Yahweh yang dia layani, tapi ketika Yahweh mengabulkan itu, dia nggak percaya itu akan terjadi. Apakah karena dia sudah tua, sehingga dia merasa itu mustahil, gitu ya? Ataukah doa itu bagi dia itu sekedar ritual, sama seperti ketika dia selalu melayani ritual-ritual di Bait Allah? Apakah itu doa yang benar, ya, sikap doa yang berserah diri? Nah, hal yang sama ya kita bandingkan lagi dengan Maria, ya. Kita kembali ke tokoh Maria ini. Kata malaikat itu kepadanya, jadi salam hai engkau dikaruniai. Maria kaget, apa maksud perkataan itu? Lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Ya, beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kemudian kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Ya, pertanyaan yang sama bukan sama Zakaria? Ya, pertanyaan yang sama kan sama Zakaria. Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dan langsung malaikat ngamuk sama dia dan dia dibikin bisu 9 bulan gitu kan. Nah, pertanyaan yang sama, tetapi kenapa respon malaikat itu berbeda? Kepada Maria, Maria tanya, gimana caranya? Aku belum bersuami. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, bulan yang ke-6, ya, dan seterusnya. Nah, respon malaikat buat pertanyaan yang sama dari Maria dengan Zakaria diresponi malaikat Tuhan ini dengan hal yang berbeda. Kenapa? Kenapa gitu ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena tentu motivasi hati yang berbeda. Mungkin kata-kata sama, tetapi apa yang ada di dalam hati itu bisa menjadi berbeda. Dikatakan bahwa Zakaria tadi nggak percaya. Pertanyaan Maria bukan lahir dari ketidakpercayaan, tapi pertanyaan Maria adalah pertanyaan yang tulus, lahir dari ketidakmengertian. Ya, nah, jadi karena Maria bertanya dari ketidakmengertian, ya, maka malaikat itu menerangkan, gini loh Maria, Roh Kudus akan turun. Gimana aku hamil gitu ya? Gimana aku bisa punya anak? Kan aku belum bersuami gitu ya. Aku belum hidup sebagai suami istri. Dia sudah punya suami ya, namanya Yusuf. Tapi dia belum hidup sebagai suami istri. Gimana caranya gitu ya? Dan malaikat itu bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya. Jadi Roh Kudus akan turun, akan membuat dia mengandung. Ya. Sebab itulah maka anak itu disebut kudus, anak Allah, bukan anaknya Maria. Jadi Maria ini sekedar ibu pengganti, karena Yesus itu bukan anak Maria. Anak itu yang kau lahirkan itu disebut anak Allah yang kudus. Kuasa Allah yang maha tinggi akan turun kepadamu. Nah, jadi kenapa anak itu disebut kudus, anak Allah? Ya karena Maria tidak punya sumbangsih apa-apa. Kalau kita itu kan lahir dari orang tua kita. Maka kita semua keturunan Adam, manusia ini membawa kodrat dosa. Ya. Tetapi Yesus itu ditaruh oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Maria hanya menjadi ibu pengganti. Ya, zaman sekarang ya, itu mudah untuk mengerti hal ini karena banyak gitu ya, banyak terjadi. Tapi kalau orang zaman dulu, itu nggak pernah berpikir hal seperti ini yang umum pada zaman sekarang.
Maka orang zaman dulu misalnya untuk memahami hal ini ya sesuai dengan pengertian pada saat itu, maka dibuatlah misalnya sebuah pengertian untuk membela gitu ya, untuk membela pengertian mereka sebuah ajaran misalnya Maria dibuat tidak berdosa sejak dikandung ibunya. Nah, kenapa harus Maria yang dibuat tidak berdosa? Kenapa Yesus enggak gitu ya? Tinggal Yesus aja yang langsung dibuat tidak berdosa kan? Nah, ada hal-hal misalnya Maria dibuat tidak berdosa sehingga Yesus itu dianggap darah dagingnya Maria dan karena Maria dibuat tidak berdosa gitu ya. Akhirnya Yesus juga lahir tanpa kodrat dosa ya. Tapi sebetulnya darah daging Yesus itu bukan dari Maria, ditaruh di dalam rahim Maria ya. Jadi dia tidak tercemar oleh kodrat dosa yang juga dimiliki oleh Maria sebagai manusia anak keturunan Adam ya. Jadi Maria adalah ibu pengganti atau alat atau agen ya, kan sekarang banyak yang seperti itu, kita udah biasa melihat seperti itu ya. Misalnya kayak Michael Jackson ya, udah bercerai tapi dia pengen punya anak ya, maka dia carilah mungkin donor sel telur, kemudian taruhlah di dalam rahimnya perempuan yang mau gitu dan dibayar gitu ya. Misalnya lagi Kim Kardashian misalnya kayak gitu ya, supaya badannya tetap bagus. Gimana? Ya dia dan suaminya akhirnya kayak membuat bayi tabung dan kemudian ditaruhlah di perutnya orang lain yang pasti mereka bayar mahal gitu. Nah, itu yang namanya surrogate mother itu seperti itu, ibu pengganti. Nah, sebagai ibu pengganti, apakah misalnya Kim Kardashian dengan suaminya nih udah buat nih ya kayak apa itu kayak bayi tabung gitu ya sudah ada apa itu zigot gitu ya dan tinggal dimasukkan ke dalam bisa sebetulnya harusnya kalau bayi tabung pada umumnya dimasukkan ke si ibu ya ke Kim Kardashian ya misalnya kan kayak gitu kan ya tapi ini enggak gitu karena dia nggak mau hamil. Nah dimasukkanlah ini di perutnya orang lain. Jadi apakah darah daging anak itu nanti tercemari nggak darah dagingnya, genetiknya si ibu pengganti itu? Kan enggak, karena genetiknya dia udah jadi zigot kan, sel telur sama sel spermanya kan sudah jadi. Ya, tinggal si ibu ini cuma kasih makan aja, gitu, kasih makan aja, kasih nutrisi aja. Jadi tidak ada genetiknya si orang itu. Nah, begitulah Maria pada saat itu. Ya. Nah, kita kembali lagi belajar tentang pribadinya Maria ya. Jadi malaikat itu menjelaskan bagaimana caranya dia mengandung. Nah, lanjut di sini dikatakan oleh malaikat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka karena respon Maria bukan tidak percaya tapi polos, pengen tahu karena ketidakmengertian, maka Maria merespon, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama Maria tadi saya katakan ya, dia nggak kaget dengan melihatnya malaikat. Berarti dia adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Sehingga hal-hal yang supranatural menjadi natural dalam hidup dia. Hal-hal yang luar biasa menjadi biasa dalam hidupnya dia. Nah yang kedua, kita belajar dari pribadi Maria di sini. Apa? Maria orang yang tulus. Maria orang yang polos. Tetapi juga dia berani, pribadi yang berani dan all out buat Tuhan. Sesungguhnya aku ini doulos, aku ini budak, aku ini hamba. Bukan sekedar pelayan. Pelayan dapat gaji, tapi doulos, budak. Itu milik si tuannya sepenuhnya. Aku ini doulos, aku ini budak. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia katakan, ya aku siap dikasih tugas. Sesungguhnya banyak hal yang dia korbankan. Satu, dia sekarang sedang istilahnya tuh tinggal menunggu hari untuk dia mengadakan pesta pernikahan. Dia bisa kehilangan orang yang dia cintai dan dia bisa namanya bisa rusak. Ya kan? Bahkan dia bisa membawa aib buat keluarganya. Bahkan dia bisa resiko dihukum mati sama masyarakat. Dianggap membawa aib buat sekampung, orang sekampung. Ya kan? Nah, tapi dia adalah orang yang berani. Apapun resikonya. Aku ini cuma hamba. Jadilah padaku menurut perkataan. Buat Maria, walaupun dia ada planning untuk menikah, dia singkirkan semuanya itu. Tidak ada agenda pribadi dalam melayani Tuhan.
Yang ada hanyalah agendanya Tuhan. Buat Maria, hidupnya adalah agendanya Tuhan. Tidak ada agenda pribadi. Dia singkirkan semua rencananya, semua planningnya, bahkan semua harapannya bisa hancur. Semua apa yang dia susun, apa yang dia rancangkan ke depan, bahkan dia bisa kehilangan laki-laki yang dia cintai. Dia bisa kehilangan semuanya itu. Tapi buat dia, tidak ada agenda pribadi. Yang ada adalah agenda Tuhan. Sebab aku ini hamba. Aku ini dulos. Aku ini gak punya hak apa-apa. Aku ini dulos. Aku ini budak. Aku ini gak punya hak apa-apa. Jadilah padaku menurut perkataan. Ya, Maria orang yang tulus, berani, dan all out. Ya. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawa, mengorbankan segalanya demi rencana Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Maria punya hati yang tulus mengasihi Allah. Dan kasih itu dinyatakan dalam tindakan tentunya. Mengorbankan apa saja. Kalau kita mencintai seseorang, kita bisa mengorbankan apa saja kan? Anak saya mulai pacaran, ya, yang perempuan. Dan pacarnya ini seorang perokok. Di keluarga kami gak ada yang merokok. Jadi dia benci banget bau rokok. Dan si pacarnya ini bilang, kalau kamu gak suka, saya mau berhenti ngerokok. Nah itu kan, kalau orang yang namanya cinta, apapun yang diminta dilakukan kan. Dan bisa berubah demi orang yang dia sayangi gitu kan. Nah, Maria ini, aku mengasihi Tuhan. Kalaupun itu aku harus mati, aku rela. Ya. Jadi kasihnya Maria itu dinyatakan dalam tindakan. Dia orang yang berani, dia orang yang all out. Seringkali kita mendengar kasih Tuhan, Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Kita mendengar, kita kenyang dengan bagaimana digambarkan Tuhan yang mengasihi. Tapi jarang ya kita diajar untuk apakah kita mengasihi Tuhan. Ya Tuhan sudah mengorbankan seluruh hidupnya, nyawanya menebus kita ya. Tapi berapa banyak dari kita yang diajarkan atau mungkin sudah diajarkan juga tapi belum punya kesadaran kalau Tuhan mau menyerahkan nyawanya, kita mau nggak menyerahkan nyawa untuk Tuhan? Menyerahkan nyawa nggak selalu mati karena kita nggak berada di daerah konflik ya, nggak berada di daerah yang misalnya kalau penginjilan itu dilarang gitu ya, kalau ke gereja itu dilarang dan bayarannya mati gitu, nggak, kita nggak berada di daerah itu. Tapi menyerahkan nyawa, menyerahkan segala sesuatu yang kita kasihi. Seperti Maria misalnya. Oke, kalau aku harus kehilangan harapanku untuk menikahi orang yang aku cintai, ya it's okay. Berani menyerahkan yang paling berharga. Ya, Tuhan mengasihi kita, tapi apa kita mengasihi Tuhan? Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan apa yang kita tuh perlukan, Tuhan memikirkan apa yang sebelum kita memikirkan hal itu, Tuhan sudah memikirkan kita seperti orang tua kepada anaknya kan. Anak kita baru lahir, kita udah mikirin nanti dia sekolah di mana, kita cari sekolah yang terbaik di kota kita, ya kan? Tapi apa kita memberikan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Yang paling berharga. Apa itu? Apa saja bisa. Entahkah itu waktu kita, entahkah itu ego kita. Kalau Tuhan misalnya pengen kita, ayo mengampuni orang yang menyakiti kamu. Misalnya seperti itu. Ayo berubah. Gitu ya. Apa kita mau? Berubah karaktermu. Apa kita mau? Apa kita memikirkan Tuhan siang dan malam? Kita tahu lagu, kita tahu pujianku di hatimu, ku di pikiranmu. Gitu kan ya. Pikiranmu di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ya, kita ada di pikirannya Tuhan, kita ada di hatinya Tuhan. Tapi apakah Tuhan ada di hati kita? Dan apakah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan? Memikirkan Tuhan siang dan malam bukan berarti kita hafal ayat terus, baca Alkitab ya, nyanyi terus, bukan. Bukan berarti kita nggak produktif, kita nggak ngerjain apa-apa, kita nggak kerja, kita nggak sekolah gitu ya. Kita nggak ngurus rumah tangga. Bukan berarti seperti itu. Orang yang
lagi jatuh cinta, orang yang lagi pacaran ya, bisa kok memikirkan pasangannya siang dan malam. Katanya Duo Ratu ya, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu gitu kan ya. Aku kerja aku ingat kamu, aku ngerjain skripsi aku ingat kamu gitu kan. Orang yang lagi pacaran kan seperti itu. Tapi kan bisa ngerjain skripsi, ngerjain tugas, kerja gitu, bisa kan? Bisa. Tapi dia selalu ingat pacarnya. Lagi ngapain ya dia sekarang ya? Kita juga bisa memikirkan Tuhan siang dan malam dengan tetap produktif. Ketika kita di rumah jadi ibu rumah tangga misalnya, seperti saya. Kita memikirkan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita di kerjaan, kita memikirkan Tuhan. Apakah kerjaku ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah aku jujur? Apakah Tuhan berkenan dengan caraku bekerja? Ya, caraku sekolah. Apakah Tuhan berkenan? Itu memikirkan Tuhan siang dan malam. Selalu mengevaluasi diri, selalu mengintrospeksi, menguji apakah yang saya lakukan ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Tuhan seneng nggak ya? Kembali lagi ke sini, Maria adalah orang yang pribadi yang begitu luar biasa ya. Dengan usianya yang muda, dia berani menghadapi hal itu. Ya. Nah, yang ketiga, ada satu lagi ciri khas pribadinya Maria yang terus berulang gitu ya. Di dalam Alkitab itu ditunjukin ini pribadinya Maria terus berulang. Apa itu? Nah, ini ditunjukkan misalnya di dalam Lukas 2 ayat 19 dan 51 contohnya ya. Ketika dia akhirnya melahirkan bayi Yesus itu. Dia melahirkan itu kan di sebuah desa di Bethlehem gitu ya. Tapi karena penginapan penuh, akhirnya ada sebuah rumah yang katakan, ya itulah di tempat ternak. Itu karena orang zaman dulu nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, maka kendaraannya mereka adalah kuda atau onta. Dan itu adalah garasi di sebuah rumah gitu ya. Garasinya bukan untuk nyimpen motor, nyimpen mobil, bukan. Tapi untuk nyimpen ternak, ya kan, kuda, onta kayak gitu kan. Nah, Maria dan Yusuf mendapatkan tempat itu. Nah, tetapi tidak jauh dari sana di padang rumput gitu ya, di Bethlehem. Itu ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba-domba. Dan pada malam itu datanglah malaikat menampakkan diri dan bikin konser di depan gembala-gembala. Bikin konser ya. Kita sekarang ngelihat konser di Jakarta gitu ya. Kita ngelihat konser ya yang kemarin misalnya Bruno Mars. Wow, luar biasa gitu ya, orang-orang yang penggemarnya tentunya ya. Saya bukan penggemar. Orang ngelihat artis konser aja luar biasa. Tiketnya mahal-mahal, bela-belain dibeliin. Ini lihat konser malaikat. Pasti wow banget dan gak pernah ya, mungkin pasti seumur hidup mereka gembala-gembala ini gak pernah. Dan malaikat itu bilang, oke, kamu cari ke kampung sana, ke rumah. Kalau kamu menemukan bayi di palungan, itulah bayi itu. Dan gembala-gembala ini dengan excited, mereka cari. Masuk dari rumah ke rumah, cari gitu ya. Dan akhirnya menemukan. Dan pasti gembala-gembala ini heboh kan, ngomong cerita, Maria bingung kan, dari mana kamu tahu ada saya melahirkan gitu ya. Kita barusan ngelihat konser malaikat loh. Luar biasa, malaikat yang kasih tahu sama kita loh gitu ya. Pasti heboh kan. Barusan ngelihat konser malaikat, gimana nggak heboh gitu kan. Pasti heboh. Nah, tetapi ketika Maria mendengar itu, segala yang diceritakan dengan heboh, sambil heboh sama gembala-gembala ini apa? Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria merenung, kok bisa ada malaikat ya? Kok bisa ada pujian ya? Yang dilihat sama gembala-gembalanya. Ini apa artinya ya? Dia merenung, dia menyimpan dan merenungkannya. Ya, dia mendapatkan suatu berita yang luar biasa, yang heboh. Tapi responnya gimana? Tenang. Dan itu adalah tanda kematangan, tanda kebijaksanaan, tanda kedewasaan. Dengar sesuatu yang heboh, nggak ikut heboh. Atau misalnya, diceritakan kembali waktu Yesus berumur 12 tahun.
Dan ini adalah waktunya bar mitzvah. Yesus itu seperti anak-anak Yahudi pada zaman itu pada umumnya. Biasanya mereka itu ke sinagog di kampungnya masing-masing. Dan di sinagog ini mereka diajarin. Diajar baca Taurat, diajar menghafal Taurat, ya, ditafsirkan, diajarin penafsirannya gitu ya. Dan kemudian umur 12 tahun dia akan diuji. Dia datang ke Bait Allah untuk bar mitzvah. Dia datang ke Bait Allah, kemudian ditanya sama rabi-rabi yang ada di Bait Allah, diuji, dites ya. Ujian akhir nasional ini ceritanya. Nah, kalau dia nggak lulus, dia harus ngulang. Tapi kalau dia lulus, maka disebut anak Taurat, bar mitzvah gitu ya. Anak hukum. Nah, dan umur 12 tahun seperti kewajiban pada saat itu, dibawalah Yesus oleh Maria dan Yusuf orang tuanya ke Bait Allah. Dan kemudian ditanya-tanya, diuji-uji sama para ahli Taurat di situ, para ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di situ, rabi-rabi yang ada di situ. Ditanya-tanya keterusan. Dia ikutan nanya. Terus ngomong, tanya jawab. Nah, Maria dan Yusuf pikir ya mereka kan berangkat serombongan gitu ya. Mereka berangkat rame-rame sama saudara-saudaranya, sama teman sekampung gitu ya. Nah, pikir mungkin dia sama temennya kan, sama anak tetangga, sama sepupunya gitu ya. Mungkin dia jalan di sebelah sana. Dia udah jalan berapa hari dan ternyata nggak ada, dicari. Coba bayangin ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ke mall nih, apalagi mallnya gede kayak di Surabaya, ya kayak PTC kayak gitu. Yang dari ujung ke ujung bisa sejam kalau jalan santai ya kan. Segede gitu misalnya mallnya ya. Ini dia bukan jalan di mall, jalan antar kota, lewat padang belantara juga kan. Tiba-tiba anaknya hilang. Kalau anak itu umur 5 tahun, ya kalau kita bawa anak di mall umur 5 tahun, terus hilang, kita panik pasti kan. Anak umur 5 tahun hilang di mall, mallnya gede ya. Kalau di mall sih ada halo-halo gitu ya. Tapi coba kalau di pasar. Kalau di Surabaya misalnya pasar Genteng lah. Itu kan ada tangganya kan ya. Naik turun ke kiri ke kanan, gede juga kan. Gimana kalau anak hilang di pasar? Nggak ada halo-halo kan? Nggak ada informasi yang membantu gitu kan. Kalau zaman sekarang anak hilang bisa dicari. Kalau zaman dulu gimana caranya? Kalau anak umur 5 tahun hilang, orang tuanya yang cemas. Ya kan? Terus kalau ketemu gimana? Lega orang tuanya pasti. Kalau anak umur 5 tahun yang salah siapa? Ya pasti orang tuanya. Kenapa nggak dipegang, digandeng dengan benar? Tapi kalau anak umur 12 tahun, dan Yesus ini umurnya 12 tahun, gimana kalau hilang? Kita kesel kan? Mestinya dia udah ngerti dong, udah umur 12. Mestinya kita ke toko sana, kita ke supermarket yang ngikutin. Bahkan kalau bisa bantuin, bawain, ya kan? Bawain belanjaan gitu kan. Kalau anak 12 tahun kita anggap sudah ngerti. Dan Yesus ini hilang waktu umur berapa? Bukan umur 5 tahun, tapi umur 12 tahun. Nah, gimana nih bapak-bapak, ibu-ibu yang kehilangan anak? Umur 12 tahun. Begitu ketemu apa? Jengkel kan? Lu dari mana aja sih? Bukannya gitu kan ya, pasti gitu kan ya. Kalau mau ini pamit dulu dong gitu kan. Gitu kan? Dan seperti itulah Maria dan Yusuf ketika akhirnya ketemu di mana? Di Bait Allah. Gimana sih gitu ya, Sus gitu kan, namanya Yesus kan, gimana sih. Nah, terus apa yang Yesus lakukan? Dia bantah kan Maria, dia bantah Yusuf kan, loh aku kan harusnya ada di sini. Terus dikatakan apa di sini? Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka dan ia hidup di dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jawaban Yesus, bagaimana Yesus hilang, mereka mencari, panik. Dan ketika bertemu, mereka mau marah, taunya disautin kayak gitu. Dia menyimpan semua itu di dalam hatinya. Jadi ini adalah sifat Maria yang sering kali ditunjukkan. Ya, ada satu peristiwa lagi ya, saya nggak angkat di sini. Nah, tidak reaktif. Maria orang yang tidak reaktif. Satu, dia orang yang bergaul karib dengan Allah. Dua, dia orang yang tulus mencintai Allah sehingga dia all out. Buat Maria tidak ada agenda pribadi. Yang ketiga, cirinya adalah apa? Kematangan, kedewasaan, kebijaksanaan. Dia nggak reaktif.
Mendengar sesuatu yang apakah itu pujian, apakah itu sesuatu yang gembira, enggak reaktif. Ya. Mendengar sesuatu yang dikritik atau misalnya suatu berita gitu ya, di berita yang buruk ya, nggak reaktif. Dengar sesuatu ya, nggak cepat nyebar-nyebarin berita. Dikritik nggak cepat sakit hati. Nah, sebaliknya ya, coba kita introspeksi. Berapa banyak sih dari kita, oh ada sesuatu aja kita pengen paling duluan yang nyebarin berita. Buat apa? Ya kan? Belum tentu berita itu benar. Kalau berita itu nggak benar, berarti kita ikut nyebarin fitnah, gitu kan? Kalau berita itu benar, buat apa sih? Apa sih untungnya buat kita nyebarin berita buruk tentang keburukannya orang? Ya. Atau kita misalnya dijelek-jelekin sama orang. Misalnya ya, wah si Anda nih ngikutin ajaran sesat. Ya udah, terserah lu deh. Orang kan bisa bisa menilai, terserah ya. Orang mau menilai apa terserah ya. Belajar nggak reaktif. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Kalau kita pengen hidup kita jadi bejana yang layak dipakai Tuhan, jaga. Karena jendela jiwa itu adalah apa? Mulut, telinga, mata. Yang membentuk hati kita, membentuk jiwa kita apa? Mulut, telinga, mata. Ini jendela jiwa kita. Kalau kita mau hati kita, jiwa kita layak menjadi bejananya Tuhan, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut yang paling susah. Ya, nggak reaktif. Mulut itu kan termasuk sekarang bukan cuma mulut aja ya, jempol, jari, ya kan? Jaga, nggak reaktif. Katanya netizen Indonesia itu netizen yang paling kejam sedunia ya. Kita komen semaunya kita, seenak udelnya kita. Ya, kita nggak peduli perasaan orang lain ketika membaca komen yang kita tulis. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Jaga hati dan pikiran kita. Kesucian hidup adalah tanda ketaatan, tanda kasih kepada Allah. Ya. Dan kalau kita pengen kita juga bisa menjaga orang-orang yang kita kasihi. Kita nggak bisa hidup 24 jam, apalagi kalau kayak saya ya, anak saya sekarang satu sudah di luar kota kerja. Bagaimana saya menjagai dia? Hidup di lain kota, telepon juga nggak tiap hari, ya, bahkan nggak seminggu sekali, sibuk banget gitu. Gimana? Saya punya kekhawatiran, Tuhan jagai anakku. Saya nggak bisa jaga anak saya. Tapi kalau saya punya pemahaman seperti ini, kalau saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengasihi orang yang saya kasihi. Kalau saya menjaga hidup saya buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga hidup orang-orang yang saya kasihi. Jadi satu aja kuncinya. Saya nggak bisa jaga anak-anak saya. Saya nggak bisa jaga orang-orang yang saya kasihi. Tapi saya mau hidup tunduk pada Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dan saya serahkan orang-orang yang saya kasih. Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dan saya percaya bahwa Engkau juga akan mengasihi dan melindungi orang-orang yang saya kasihi. Maka dari pribadi Maria ini, ya, kita belajar bahwa situasi, nama itu tidak mempengaruhi Maria. Dia dinamakan pahit. Ya katanya Shakespeare, what in a name? Apalah artinya sebuah nama. Ternyata itu terjadi buat Maria. Dia dinamai Maria, si pahit. Keadaan sekelilingnya pahit, penuh penderitaan. Tapi tidak membuat dia menjadi pribadi yang hancur. Tapi membentuk dia pribadi yang dipercayai oleh Tuhan suatu proyek yang besar. Ya. Jadi bejana yang layak dipakai Tuhan. Karena apa? Karena dia melekat kepada Tuhan. Karena dia tulus all out buat Tuhan. Karena dia seorang yang bijaksana menjaga mulut, mata, dan hatinya. Terima kasih Kak Ana sudah memberikan pencerahan buat kami semua. Bagi yang mau memberikan komentar atau bertanya,
Silakan langsung tulis di chat atau resend untuk pertanyaan langsung ya. Oke, saya lanjut dengan Pak Timur. Apakah Maria berproses pengenalan akan anaknya sampai kejadian di Kana, menunjukkan bahwa Maria mengenal Yesus sebagai Mesias? Baik Maria maupun Yusuf, nanti saya akan jelaskan mengenai tema mengenai Yusuf. Sekarang Maria dulu ya. Nanti kita akan bicara siapa sih Yusuf gitu ya. Dia juga ternyata orang yang sangat-sangat spesial. Eh, Terutama Maria, Maria sangat ngerti bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya adalah supranatural. Hasil supranatural, bukan bukan hasil yang natural gitu, bukan hasil dia menikah sama Yusuf, dia punya anak. Jadi pasti dia menyadari bahwa anak ini nggak biasa. Nah, begitu juga Yusuf kan. Kalau Yusuf kan ketika dia mau menceraikan Maria, diam-diam menceraikan Maria. Nah, malaikat itu datang dalam mimpi. Tuhan itu berbicara melalui mimpi kepada Yusuf. Jadi mereka berdua ini tahu bahwa anak ini luar biasa gitu kan, bukan anak yang ya manusia pada umumnya gitu ya, manusia yang lahir dari suami istri punya anak gitu. Nah, jadi mereka tahu bahwa anak ini spesial, bukan darah daging Maria dan Yusuf. Nah, dan ketika Maria dan Yusuf menerima tugas itu, dikasih tahu anak ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Dikasih tahu kan? Yusuf juga dikasih tahu seperti itu kan? Anak ini dikandung ini bukan sembarangan loh. Ini memang akan membebaskan bangsa Israel gitu. Jadi ada misi gitu yang akan ini. Jadi mereka tahu bahwa Yesus ini adalah pemenuhan perjanjian lama. Nah, siapa sih yang ngajarin Yesus? Yesus perlu diajarin nggak sih? Banyak orang bilang bahwa oh ya dia kan luar biasa gitu, hikmatnya nggak perlu diajarin. Masa sih? Masa dia nggak perlu Maria dan Yusuf? Setidaknya dia diajarin jalan nggak? Kalau dia bayi biasa, kita pernah berpikir nggak, Yesus itu dulu belajar ngomong nggak atau langsung lancar? Begitu lahir brojol dari perutnya Maria itu tiba-tiba ngajarin, yang Maria ngajarin, misalnya umur 5 tahun Maria ngajarin 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Terus dia nyautin, nggak usah, gue tahu, jangankan 1 tambah 1 ya 536 pangkat 423, gue tahu gitu kan. Kan enggak kan, ya kan? Yesus itu berproses loh di dalam Lukas 2 ya. Yesus itu secara mental itu berproses. Lukas 2 ayat yang ke-52. Nah, ini ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi hikmatnya Yesus itu nggak tahu-tahu loh. Tahu-tahu penuh hikmat gitu. Enggak loh, bertambah. Bertambah itu kan artinya ada proses. Dari yang kurang dan nambah gitu kan. Secara fisik dia bertambah besar. Ketika lahir nggak blojol langsung tingginya 180 misalnya. Enggak kan? Lahir dari mungkin 50 cm ya kalau bayi pada umumnya ya lahir. Dia fisiknya berproses. Pasti dia belajar merangkak. Belajar ngunyah, iya kan? Disusui Maria, kemudian disapi, belajar makan, pasti. Fisiknya berubah. Giginya tumbuh, atau tiba-tiba lahir giginya udah gondrong, kan nggak mungkin. Dia bertambah besar. Secara fisik dia berproses. Tetapi juga kita lihat secara mental dia juga berproses, bertambah hikmatnya. Nggak langsung tiba-tiba penuh hikmat. Nggak, bertambah hikmatnya. Dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi ternyata relasi dia dengan Allah dan manusia juga berproses. Makin dikasihi Allah sampai dideklar pada waktu pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baru disitulah dikira. Dan baru disitulah tugas dilaksanakan, dimulai. Misi itu dimulai. Nggak dimulai dari waktu dia ngajar sejak kecil. Enggak. Dia diajarin Yusuf, dia diajarin Maria. Diajarin Taurat, diajarin
Makanya kalau kita belajar penafsirannya Hillel, penafsiran rabi-rabi pada saat itu, mungkin misalnya kalau ngundang Burita ya, coba sih compare pengajarannya Yesus sama pengajarannya Hillel, ternyata sama, banyak yang sama, kecuali perceraian. Kecuali soal perceraian itu lebih mirip sama Samai, keras gitu. Nah, tapi hal-hal yang lain, misalnya apapun yang kamu pengen orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah demikian. Itu adalah pengajaran rabi-rabi pada saat itu. Nah, jadi bagaimana Yesus kok bisa punya pengajaran yang mirip dengan rabi-rabi pada saat itu? Pasti diajarin. Dan yang ngajar Taurat pada saat mula-mula buat orang Israel siapa? Seorang ayah. Barulah kemudian mereka masuk ke dalam sinagog-sinagog gitu ya. Mereka baru diajarin umur 7 sampai 12 atau sekitar 7 sampai 14 tahun mereka belajar di sinagog. Dan nanti kemudian ujiannya di Bait Allah baru bat mitzvah, anak yang harus mengikuti Taurat. Kayak gitu. Nah, tapi awalnya di mana? Seorang ayah ngajarin. Kapan? Pada waktu hari Sabat. Ajarin. Jadi guru pertama adalah Yusuf dan Maria yang ngajarin. Nah, pada umumnya murid-murid Yesus, termasuk Maria dan Yusuf, itu belum memanggilnya sebagai Tuhan sebelum dia mati dan bangkit. Jadi kebangkitannya lah yang membuat mereka mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu Yesus mati, murid-murid itu ngibrit semua. Lari semua, pulang kampung, balik jadi nelayan. Waktu Yesus mati. Tapi begitu Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, barulah di situ iman mereka tumbuh lagi. Nah, contoh misalnya ya, Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Jadi yang menyatakan itu apa? Yang menjadi iman mereka itu dari yang ngibrit, waktu disalib itu ngibrit, lari semua, sampai punya keberanian. Mereka kan orang-orang kebanyakan kan nelayan biasa, orang-orang sederhana, kecuali Paulus ya. Mereka kan orang-orang sederhana, para nelayan gitu, kebanyakan. Itu sampai punya keberanian untuk memberitakan tentang Yesus. Dari mana kalau mereka nggak lihat sendiri? Karena waktu Yesus mati, mereka lari semua ketakutan. Bahkan waktu belum mati, ditangkap. Petrus aja ketakutan loh ketika bertemu dengan hamba perempuan. Kamu muridnya orang itu ya? Aku tahu dari logatmu. Enggak, sungguhan bukan, aku nggak kenal kok, sumpah nggak kenal gitu. Ditanya sama seorang hamba perempuan aja dia ketakutan kayak begitu. Nah, tetapi inilah yang merubah mereka apa? Kebangkitan. Ya. Menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa menyatakan apa? Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan kita. Jadi yang membuat mereka baru meyakini dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus adalah Tuhan. Itu apa? Kebangkitan dari orang mati. Karena waktu hidupnya orang-orang itu percaya kok bahwa yang membuat Yesus bisa membangkitkan orang mati apa? Cuma Roh Kudus. Itu kan terjadi setelah Yesus itu dibaptis kan? Sebelumnya tidak ada mujizat yang dilakukan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya, Roh Tuhan Allah menyertai dia, barulah dia bisa membuat mujizat-mujizat. Dan mujizat pertama itu di Kana. Itu mujizat yang pertama kali dilakukan. Jadi waktu kecil nggak pernah dia buat mujizat, biasa aja tuh. Biasa aja. Jadi Maria dan Yusuf juga berpikir bahwa wah ini mungkin Mesias yang seperti orang Yahudi punya konsep pada saat itu gitu. Mesias yang akan membebaskan mereka hanya dari bangsa Romawi untuk mendirikan kerajaan Daud seperti dulu gitu. Mereka tidak menyangka bahwa kerajaan yang dibawa adalah kerajaan di dunia yang akan datang, bukan di dunia ini. Dan itu dinyatakan dengan kebangkitan dari antara orang mati. Jadi waktu Yesus hidup, itu segala yang dilakukan itu karena Roh Kudus gitu. Karena misalnya di Lukas 5. Jadi mereka melihat Yesus itu ya biasa aja sebelum kebangkitannya. Ya. Kuasa Tuhan, kuasa Yahweh menyertai Yesus sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Sama seperti Musa, sama seperti Elia, sama seperti Elisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, Naaman kusta sembuh gitu kan. Laut mati
terbelah, tentara orang Mesir nyemplung kayak cendol di laut mati. Yesus meredakan Danau Galilea itu sama seperti Musa membelah Laut Merah. Karena apa? Musa bisa melakukan itu, Yesus bisa melakukan itu. Karena mereka memahami bahwa sejak Roh Kudus turun, kuasa Yahweh menaungi dia, dia bisa melakukan itu. Kalau kuasa Yahweh nggak menaungi dia, dia nggak bisa melakukan itu. Sebelum dibaptis dan Roh Kudus turun, dia nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena kuasa Yahweh menyertai dia. Sejak kapan? Sejak dibaptis. Jadi mereka melihat ya Yesus ini adalah orang yang dipenuhi Roh Allah gitu. Mereka melihatnya seperti itu sampai dia dibangkitkan. Sampai dia dibangkitkan dari orang mati, maka baru dia disebut sebagai Tuhan. Sebelumnya itu disebut siapa? Rabi. Ya. Nah, misalnya Kisah Rasul 10 ayat 38 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi Yahweh mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Apa? Sebab Yahweh menyertai dia. Jadi Maria dan Yusuf ya tahu bahwa ini luar biasa gitu. Anak ini luar biasa, bukan anak darah daging mereka. Bukan. Manusia yang tanpa kodrat dosa. Dan Maria dan Yusuf melihat bahwa Yesus bisa melakukan itu sama seperti nabi-nabi perjanjian lama. Karena apa? Karena diurapi Roh Kudus. Bagaimana pandangan pengikut Yesus berubah adalah waktu kebangkitannya. Buat mujizat nabi-nabi juga bisa, tetapi yang beda adalah tidak pernah ada orang yang bangkit dari antara orang mati, bangkit. Ya. Dibangkitkan iya, mati lagi. Lazarus dibangkitkan sama Yesus, mati lagi. Ya kan? Tapi Yesus dibangkitkan sama siapa? Langsung sama Allah sendiri. Dan gak mati lagi, naik ke surga. Nah itu yang merubah paradigma mereka, iman mereka. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Baru di situ mereka mulai sadar. Ini bukan Mesias yang seperti kita pikirkan. Nah jadi kalau ditanya, apakah berproses? Ya berproses, tapi proses yang bagaimana? Nah yang seperti itulah. Jadi Yesus sendiri berproses. Diajarin sama Yusuf, diajarin sama Maria soal Taurat gitu kan. Yang mengajari dia soal Taurat gitu kan. Nah tetapi karena dia manusia yang tanpa kodrat dosa, kecerdasannya itu cepat sekali gitu ya. Jadi ini anak yang IQ-nya tinggi gitu kan, IQ-nya luar biasa. Sekarang misalnya gini ya, kita lihat manusia sekarang aja ya yang punya kodrat dosa. Ada kan anak yang berbakat luar biasa? Ada kan? Kalau dia misalnya, saya sebutlah misalnya, di dalam hal yang akademik, itu yang namanya Einstein, itu luar biasa banget. Cerdasnya luar biasa. Itu manusia. Di bidang musik, misalnya ya, ada orang yang cerdas sekali di bidang musik. Siapa? Mozart misalnya. Cerdas sekali di bidang musik. Jadi ada orang-orang yang memang luar biasa cerdasnya. Itu orang yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, apa anehnya kalau Yesus itu sebagai manusia yang tidak punya kodrat dosa, begitu cerdas sehingga dia bisa bertanya jawab dengan rabi-rabi. Karena dia sudah dididik kan. Pada waktu itu kan dia lagi bat mitzvah, lagi kelulusan, ujian nasional gitu. Dan baru selesai dan dia dinyatakan lulus dan dia nyambung, masih pengen tanya jawab gitu. Ya. Banyak orang salah memahami hal ini. Oh ya, dia kan luar biasa karena dia adalah sang hikmat. Bukan begitu. Hikmatnya berkembang gitu. Nah, Alkitab sendiri yang bilang hikmatnya berkembang gitu. Ya. Jadi sama-sama berproses. Yesus berproses, Maria dan Yusuf juga berproses. Saya memahaminya seperti itu dari teks-teks yang saya baca. Oke, ini dari Kusuma Wardani. Kak, tadi Kak Ana bilang para gembala kan melihat konser saat Yesus lahir. Yang saya mau tanyakan, kok gembala itu tahu ya kalau itu malaikat? Apa pada waktu itu para malaikat sering menampakkan diri? Enggak sering menampakkan diri. Dikatakan waktu itu tuh jarang penglihatan tuh jarang. Ntar ya. Nah ini ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga
kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, beberapa menafsirkan bahwa gembala-gembala ini adalah gembala yang menjaga ternak-ternak yang buat dipersembahkan di Bait Allah. Jadi supply buat Bait Allah gitu ya. Jadi Bait Allah itu punya supplier ya, yang ya punyanya mereka ya punyanya. Mereka punyanya ternak Bait Allah, dan gembala-gembala ini menjaga domba-domba untuk itu yang harus dipotong tiap hari di Bait Allah. Nah, tiba-tiba teks ini mengatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, seorang ya, seorang jadi satu malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Jadi ada sesuatu yang supranatural di sini. Itu kan seperti Paulus ya, ketika ditegur sama Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tiba-tiba kan kemuliaan Tuhan datang dan membuat mereka gentar, membuat Saulus gentar. Nah, itu pun seperti ini. Ya. Nah, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga memuji Allah. Nah, ini kan penampakannya tiba-tiba sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Tiba-tiba dari satu bersinar begitu terang, tiba-tiba boom, banyak dan nyanyi. Dan bayangin gitu ya, kalau sekarang kita denger ya paduan-paduan suara yang bagus-bagus gitu, kita aja seneng dengernya ya. Apalagi kalau malaikat sejumlah besar bara tentara surga memuji Allah. Pasti itu konser yang menakjubkan banget gitu. Ya. Entah pakai musik, entah akapela, pokoknya saya bayangkan itu belum pernah mereka lihat dan belum pernah mereka dengar. Pasti heboh juga, makanya saya tadi bilang pasti gembala ini heboh banget datang sama Maria sama Yusuf. Gile lu, gue lihat, wah gitu kan, pasti kayak gitu mungkin kalau bahasa sekarang. Ya, jadi dari teks itu menggambarkan bahwa yang dilihat gembala itu memang malaikat gitu. Iya, dari Reski ya. Dari YouTube ini tadi, apakah kelahiran yang dinubuatkan itu ciri-cirinya Yohanes Pembaptis? Artinya bisa siapa saja, atau spesifik memang Yohanes anak Zakaria orangnya? Atau saya baca semua gitu, karena Boleh. yang kedua, seandainya Zakaria tidak pernah berdoa punya anak, apakah Yohanes tetap lahir dari Zakaria dan Elizabeth? Yang ketiga, waktu Yesus ngilang, tidak lapor papa mamanya dulu, dan bahkan mereka kemudian berargumen dengan mereka mengenai alasannya. Dalam gambaran masa kini, seolah ini menunjukkan Yesus itu nakal. Tetapi di Lukas 2 kali Yesus dicatat berperilaku sempurna, progresif sesuai dengan pertumbuhan umurnya. Apakah pada masa itu berarti sikap Yesus seperti itu adalah wajar? Saya Baik, masuk. ini yang pertanyaan pertama, saya rada bingung ya. Apakah kelahiran yang dinubuatkan itu ciri-cirinya Yohanes Pembaptis? Maksudnya Yohanes Pembaptis itu biasa siapa saja atau gimana ya? Ya, mungkin ini atau spesifik memang Yohanes anak Zakaria ya. Apakah Allah nunggu ada orang dengan kualitas seperti Yusuf Maria baru Yesus harus lahir di bumi? Oke. Nah, mungkin ke selanjutnya aja ya. Seandainya Zakaria tidak pernah berdoa punya anak, apakah Yohanes tetap lahir dari Zakaria dan Elizabeth? Eh, dalam keadaan pada saat itu, buat orang Yahudi yang harus punya anak gitu ya, apalagi dia adalah seorang imam pemimpin agama Yahudi, kayaknya nggak mungkin deh kalau Zakaria nggak minta anak. Kalau nggak mungkin deh rasanya kalau Elizabeth dan Zakaria nggak minta anak. Itu selalu mereka minta anak. Mama papanya Samson ya, misalnya nggak punya anak, mereka minta
eh, Hana. Hana mamanya Samuel nggak punya anak minta. Jadi mereka pasti minta anak karena anak itu adalah tanda bahwa mereka disertai Allah, diberkati Allah gitu ya, perkenanan Allah. Nah, jadi eh oh, mungkin gini ya, yang pertanyaan nomor satu itu mungkin gini. Yohanes Pembaptis ini gimana sih? Maksudnya orang yang dinubuatkan gitu ya di Perjanjian Lama, mungkin gitu ya. Apakah itu maksud artinya gitu ya? Ya, di Perjanjian Lama itu kan dinubuatkan bahwa ada seorang nabi dengan spirit, dengan semangat, dengan jiwa seperti Elia yang akan menyiapkan jalan, gitu kan? Dan dia itu suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, kehidupannya si Yohanes Pembaptis ini kan ternyata menggenapi apa yang di Perjanjian Lama, sama seperti Yesus gitu ya. Jadi ketika Yesus diajarin sama Yusuf dan Maria, ya terutama pada saat itu kan penuh penderitaan, jadi hal-hal yang disampaikan tentu banyak tentang janji tentang kedatangan Mesias gitu. Nah, ketika dia diajarin sama Yusuf dan Maria bagaimana sih Mesias itu di Perjanjian Lama, dia merasa bahwa ini semuanya tentang dia. Apalagi dia bilang, Maria kan bilang, kamu tuh bukan anak mama nak, kamu bukan anak papa nak, tapi kamu lahir dari mama gitu. Kamu itu luar biasa loh kelahirannya kayak gini. Pasti dia merelasikan semuanya, mengkonekkan semuanya itu di dalam Perjanjian Lama, nubuat-nubuat tentang Mesias, pasti dia, wah ini tentang saya nih, wah ini tentang saya nih, kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Nah, jadi pemenuhan nubuat Perjanjian Lama. Jadi kehidupan Yohanes, bagaimana pelayanannya, bagaimana kehidupannya, itu adalah pemenuhan dari nubuat Perjanjian Lama, orang yang berseru-seru di padang gurun, orang yang membawa spirit atau jiwa atau semangatnya Elia, yang berani. Elia itu kan berani kan, Isabel aja dia tunjuk-tunjuk gitu kan, lu ratu kurang ajar lu gitu kan, dia tunjuk-tunjuk, ayo sini sini sini, siapa yang mau, ayo sini semua kumpulin nabi-nabi Baal, ayo kita lihat, kita duel siapa yang Allah, siapa yang ini. Terus nabi-nabi Baal menarikan tarian hujan gitu ya, terus dia, Allah kamu kurang keras, lagi tidur kurang keras kan. Berani sekali Elia itu kan menghadapi itu. Nah ini kan kayak gitu, Yohanes Pembaptis itu punya spirit yang sama, berani gitu ya. Ke orang Farisi, ular, ular beludak bertobat kamu. Padahal itu pemimpin agama yang dihormati pada saat dia berani. Dia nggak mau hidup seperti anak imam pada umumnya. Padahal kalau dia misalnya nerusin jabatan bapaknya kan turun temurun itu. Dia Mhm. udah dapat gaji, hidup, dapat rumah enak, dapat gaji, udah. Kenapa dia mesti hidup di padang gurun? Dan mungkin dia hidup bersama dengan orang Eseni di padang gurun. Makan madu kayak gitu ya, bukan makan kambing bakar, kan itu jatahnya imam, kambing bakar. Ya enggak gitu. Nah, yang ketiga ya, waktu Yesus ngilang nggak lapor mamanya papanya dulu, bahkan berargumen dengan mereka mengenai alasannya. Ya itu, makanya itu adalah suatu respon yang agak lain gitu. Dan Maria menyimpan, makanya Maria diem, menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Nah, gitu ya. Tambahan dari Reski. Apakah Allah nunggu ada orang dengan kualitas seperti Yusuf dan Maria baru Yesus harus lahir di bumi? Ya, semuanya pas timingnya. Jadi timing pada saat itu, situasi Allah ini bekerja dalam sejarah ya. Kepada Nabi Daniel, dia memberikan penglihatan-penglihatan. Nanti ya Daniel ya, nanti tuh ada kerajaan seperti ini, ada binatang ini, ada binatang ini, dan ini maksudnya adalah kerajaan Babilonia, ini kerajaan Media dan Persia, ini kerajaan Yunani, ini kerajaan Romawi. Dia memberikan penglihatan. Lalu setelah itu ada pembinasa Kerji berdiri di tempat kudus. Itu bicara soal Antiochus Epiphanes ya. Dia akan menajiskan tempat kudus. Nah, terus jadi Allah itu bekerja di dalam sejarah. Nah, timingnya tepat. Setelah Allah menubuatkan nanti ada satu raja, Raja Yunani. Nah, dan Raja Yunani ini kemudian memiliki 4 jenderal, 4 tanduk. Nah, dia sudah bicara soal Alexander Agung. Dan Alexander Agung ini dipakai Tuhan untuk Helenisasi, menyebarkan budaya Yunani.
Sehingga pada saat itu, dunia pada saat itu tuh artinya Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, dan Timur Tengah, itu satu bahasanya. Akibat siapa? Gara-gara Alexander Agung. Dan itu sudah dibuatkan di kitab Daniel. Harus ada satu bahasa yang sama karena Injil harus disampaikan kepada segala bangsa. Kalau cuma bahasa Ibrani, cuma sebagian kecil dunia aja yang ngerti. Bahkan orang Ibrani sendiri udah lupa bahasa Ibrani, udah berbahasa Aramaik sejak dibuang ke Babel. Makanya Alkitab itu pada saat itu harus diterjemahkan gitu sama Ezra dan Nehemia. Waktu membacakan tuh Ezra dan Nehemia harus memperterjemahkan bagian-bagian kata-kata yang nggak ngerti. Bahkan murid-murid Yesus sendiri pakai dialek Aramaik. Makanya ketakuan sama pelayannya itu kan imam besar itu. Kamu orang Galilea ya? Bukan orang sini ya? Orang sini bahasanya nggak kayak kamu. Udah beda gitu. Yang berbahasa Ibrani cuma orang-orang Yerusalem. Jadi harus ada satu bahasa yang bisa mengantarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Dan itu Tuhan Yesus, Allah Bapa memakai siapa? Memakai Alexander the Great, meyunanikan dunia pada saat itu. Jadi memang Tuhan membuat timing. Dan tentu Tuhan harus selain sejarah ya, sosial politik pada saat itu, Tuhan juga memakai orang per orang pribadi Yusuf dan Maria ini. Ya. Jadi memang Tuhan mempersiapkan semuanya, ya kalau dikatakan menunggu bisa gitu ya, mempersiapkan juga bisa gitu ya, atau mengukir di dalam sejarah misalnya, planning seperti itu. Nah, bisa. Sama seperti kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan juga menunggu. Kita menunggu kan, kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua ya. Kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi tahu nggak? Di sisi lain Tuhan juga menunggu kita. Sampai jumlahnya genap. Kamu yang mempercepat betapa suci dan salehnya kamu hidup. Yaitu kamu yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kata mempercepat itu kan relatif ya. Berarti kita ikut menentukan kan. Jadi kita itu sebetulnya ditunggu sama Tuhan. Bukan kita menunggu Tuhan saja. Kita ditunggu Tuhan juga. Nah ini ya. Saya bukakan di 2 Petrus 3. Ini misalnya soal. Kalau tadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Bicaranya sekarang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya orang Kristen harus hidup. Kita harus hidup. Betapa suci dan salehnya. Sedemikian harus tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi kedatangan hari Tuhan itu relatif. Mempercepat itu kan bisa tambah cepat, tambah lambat kan? Relatif kan? Mempercepat itu kan waktunya nggak pasti. Tapi kita loh yang menentukan. Kita yang mempercepat. Kita bisa membuat kedatangan Tuhan lebih cepat atau lebih lambat. Kedatangan hari Tuhan. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi Tuhan juga menantikan kita. Sampai ditemukan jumlah yang genap. Kalau bahasanya kitab Wahyu gitu, ini bahasanya Rasul Petrus itu suci dan saleh. Kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Jadi Tuhan menunggu kita juga loh, menunggu jumlahnya genap. Ya. Satu lagi ayat misalnya di kitab Wahyu ya. Dan kepada mereka masing-masing diberi sehelai jubah putri, ini orang-orang yang mati di masa aniaya, mati karena Yesus gitu ya. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan. Tuhan menunggu jumlah genap. Orang-orang yang rela meninggalkan, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya untuk mengikut Tuhan. Jadi kalau kita menunggu Tuhan, Tuhan juga menunggu kita. Jadi kalau Reski nanya, apakah Tuhan menunggu ya? Ya, bisa jadi. Dua-duanya. Sama seperti kedatangan Tuhan yang kedua. Kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi Tuhan juga menunggu kita. Amin. Demikian juga kedatangan Tuhan yang pertama. Saya pikir seperti itu. Ya. Kalau saya yang tanya, boleh Kana ya? Boleh. Kalau dari Reski tadi kan bilang kalau Zakaria sama Elizabeth itu
mau tidak mau setelah Zakaria menerima nubuat tadi bahwa istri akan mengandung, pasti entah sebelumnya entah sebelumnya nerima nubuat itu atau sesudahnya, pasti mereka berdua pasti berhubungan, ceritanya seperti itu. Karena si Setelahnya, Yohanes, setelahnya. Jadi dia pulang. Di oke, ayat itu dikatakan setelah selesai tugas dia pulang, barulah dia istrinya mengandung. demikian juga Abraham sama Sarah kan juga seperti itu. Nah, yang buat saya menarik adalah saya pernah membaca ini mengenai Tuhan Yesus itu kromosomnya cuma X, nggak tahu Y-nya itu dari Tuhan misalnya seperti itu atau gimana? Karena dikatakan kalau Tuhan Yesus kan anak laki-laki ya, jadi kan kromosomnya itu X dan Y harusnya seperti itu. Ya, sedangkan kalau wanita kan X sama X seperti itu kan. Nah, jadi konsepnya itu kalau kemudian eh, apakah ada sel telur Maria dibuahi atau gimana? Atau kalau sekonsep dari Kak kan ibu pinjam rahim lah ceritanya seperti itu. Saya numpang belajar. Ya, jadi eh dikatakan di dalam Alkitab dia adalah Adam yang terakhir. Artinya dia tuh dibuat seperti Adam persis sama, gitu ya. Nah, Adam ini kan nggak ada mama papanya kan? Hmm, Sama, Yesus juga sama. Hanya pinjem rahimnya Maria. Nah, orang yang bilang entah Yesus itu kromosomnya nggak lengkap karena menurut dia ini darah dagingnya itu hanya dari Maria saja, nggak dari Yusuf gitu ya. Jadi Yesus itu punya tubuh kemanusiaan itu dari Maria. Kalau saya nggak setuju. Karena kalau punya hmm, tubuh kemanusiaan dari Maria, maka mengikuti kodrat dosanya Maria. Maria itu kan keturunan Adam punya kodrat dosa. Jadi kalau dia tubuhnya dari Maria, pertama secara teologis seperti itu. Kalau dia tubuhnya dari Maria, maka dia mendapatkan kodrat dosa Maria. Oleh karena itulah di beberapa gereja dikatakan, oh Maria itu imakulata, Maria imakulata, Maria itu dikandung tanpa dosa. Lah kenapa harus Maria yang dikandung tanpa dosa? Kenapa tidak dibuat aja langsung Yesus yang tidak tanpa dosa gitu? Kayaknya kenapa doktrinnya harus merujuk ke sana gitu, membela Marianya gitu. Nah, buat saya Maria itu sama seperti yang lain, ya manusia ya. lain pada umumnya memiliki kodrat dosa. Jadi secara teologis tidak mungkin Yesus adalah anak Maria. Harus kalau anak Maria jadi punya kodrat dosa. Yang kedua, secara ilmu biologi, orang yang ngomong ini pasti nggak ngerti biologi, gitu. Hmm, Jadi secara ilmu biologi, kalau kromosomnya orang nggak lengkap atau kelebihan, kurang atau kelebihan, pasti cacat. Nah, Yesus hmm, ini bukan manusia yang cacat, secara secara fisik bukan manusia yang cacat dia. Jadi kalau orang kromosomnya nggak lengkap atau kelebihan, pasti cacat, gitu. hmm. Saya baru ngerti hari ini. Terima kasih banyak. Ada yang tanya itu, Ruth Nina bisa langsung. Ya, malam Kak Ana. Alam. Tanya, ya. Kalau tadi bilang bahwa manusia Yesus ini juga berproses, walau mungkin tidak banyak diceritakan ya, dari kecil, sampai baru diceritakan bahwa hikmatnya semakin bertambah. Ya, proses itu pun melalui asuhan dari Yusuf sama Maria. Nah, demikian juga dengan proses pada waktu saat malaikat menemui Maria, mulai kehamilan sampai di proses persalinan. Walau tidak banyak diceritakan ya, tapi dengan kondisi Maria hamil, pasti dikatakan itu aib dan pasti banyak orang yang menghujat pada waktu itu. Tetapi karena sikap hati Maria yang dia memiliki sikap hati itu yang memendam. Mungkin pada waktu itu juga menerima cemoohan orang juga. Saya berpikirnya ke sana. Walau mungkin tidak ada ya, tidak diceritakan, tapi eh, secara otomatis kalau dengan keadaan seperti itu pasti ada cemoohan dari orang yang sekitar situ yang tidak mengerti karena Maria tidak mau menceritakan kan peristiwa malaikat menemui eh, sehingga dia hamil dari Roh Kudus. Ya, apakah seperti itu? Bahkan sampai
proses mau melahirkan pun saya rasa itu juga mengalami kesulitan mencari tempat penginapan yang susah, pada penuh. Mungkin kalau zaman sekarang, mungkin kalau kita ya Tuhan, kenapa dikasih karunia, dikasih kepercayaan, tapi kok mengalami seperti ini. Banyak kesulitan, banyak menerima cemooh, tetapi sikap hati Maria pada waktu itu tidak ada sama sekali. Bahkan diceritakan di Lukas 1 itu di nyanyian pujian Maria. Bahkan di saat dia mengalami kondisi seperti itu, mungkin di tengah-tengah cemoohan, justru dia mengambil sikap memuji Tuhan. Sebetulnya itu akan saya bahas tentang Yusuf ya, tetapi nggak apa-apa, saya kasih aja di sini ya. Nah, itu sebetulnya ada di kisah tentang Yusuf ya, itu menyinggung tentang ininya perannya Yusuf gitu ya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Teks ini tidak menjelaskan detailnya bagaimana, ya kan? Kayak misalnya tadi, gembala itu datang sama Maria dan kemudian menemukan bayi itu. Tapi coba kita bayangkan, realnya tuh gimana sih? Pasti gembala itu heboh banget kan? Nah itu heboh itu kan nggak diceritain kan? Coba kita bayangkan ini adalah orang yang udah bertunangan, terus dia mengandung. Dikatakan di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang tuluh hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bagaimana Yusuf tahu si Maria hamil? Dan karena hamil, terus akhirnya mau diceraikan kan? Dengan diam-diam. Dari mana tahu? Pasti Maria ngomong. Sup, terserah lu ya. Mungkin Maria ngomongnya gitu ya. Lu mau nerusin perkawinan ini atau enggak apa-apa, terserah lu. Tapi gue lagi hamil nih. Yusuf, apa Mar? Lu hamil? Mar, tega banget tuh ya Mar ya. Gitu kan? Coba kita imajinasikan gitu loh. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Mar, lu tega siapa? Bilang Mar, siapa Mar yang melakukan ini? Siapa Mar? Lu diperkosa sama tentara Romawi? Enggak, itu enggak. Gua hamil dari Roh Kudus. Enggak mungkin Mar yang benar Mar. Lu selingkuh sama siapa Mar? Ya kan? Enggak, sungguhan. Nah, tapi di sini dikatakan karena Yusuf orang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa bermaksud dengan diam-diam? Yusuf seorang yang baik, seorang yang tulus hati. Kalau dia bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, dibawa ke pasar. Ini perempuan ini sudah tanda tangan surat kawin sama saya, tapi dia hamil, dia bilang dia hamil sama laki-laki lain. Ya, maka matilah Maria. Betul nggak? Tapi Yusuf seorang yang tulus hati. Dia mau menceraikan dengan diam-diam. Artinya apa? Biar gue yang disalahin. Oke Man, lu mengkhianati gue ya udah nggak apa-apa. Lu nggak mau bilang siapa pelakunya ya udah nggak apa-apa. Yusuf belum dikasih tahu malaikat loh. Dia nggak percaya Maria itu hamil dari Roh Kudus, makanya mau diceraiin. Nggak percaya dia. Maria bilang dia hamil dari Roh Kudus, nggak percaya dia, makanya diceraiin. Dengan hancur hati, Yusuf tetap bela Maria. Oke lah, aku ceraikan kamu dengan diam-diam ya. Kalau orang tanya apa, gue yang salah. Betul nggak? Yusuf itu tulus hati loh, luar biasa kan? Kalau dia sakit hati, dia tunjuk, nih orang ini, perempuan ini berzina di belakang saya. Dirajamlah Maria, tapi dia diam-diam. Artinya apa? Lah katanya mau dikawin, sekarang udah investasi lu tinggalin, lu ceraiin. Yang salah siapa? Yusuf kan? Hebat nggak Yusuf? Nah, tetapi ketika dia mempertimbangkan, mikir, bener nggak sih yang dibilang Maria ini? Aduh, dia mikir sampai nggak bisa tidur. Tapi akhirnya ketiduran juga, ya. Dan malaikat Tuhan nampak, Yusuf, jangan takut ngambil Maria. Memang dia bener kok, nggak bohong. Dan dengan itu dia yakin, oke siap Tuhan, gitu. Dan Tuhan juga nolongin gitu. Kenapa dia harus lahir di kandang dengan gembala-gembala? Supaya memang ini anak Allah yang maha tinggi, raja segala raja, yang nantinya jadi raja segala raja.
itu adalah orang yang juga menyentuh kalangan bawah, bukan kalangan atas aja. Makanya ketika orang Majus datang tuh nyariin di istana. Ada raja yang lahir ya? Raja kan lain-lain mana? Di istana bukan di kandang. Tapi ini raja yang dia juga menyentuh orang-orang yang marginal. Itu digambarkan misalnya orang kusta yang harus diusir dari bait Allah, gembala. Nah, digambarkanlah dia lahir di sebuah palungan gitu. Tetapi bukan berarti selalu susah. Tuhan mencukupi. Kalau Tuhan punya rencana, malaikat bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan punya rencana, maka Tuhan bilang nggak ada yang mustahil untuk melakukan rencananya. Dikirimlah orang Majus dengan membawa persembahan-persembahan, dan itu jadi modal buat mereka jual itu dan mereka kabur ke Mesir. Itu modalnya dari mana? Dari persembahan orang Majus. Tuhan sediakan. Makanya kalau Tuhan bilang, ini rencana, lakukan. Nggak ada yang mustahil, kata malaikat. Tapi orang kan sekarang kebalik. Saya punya rencana, Tuhan buat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya punya rencana begini, Tuhan. Saya pengen ini, Tuhan. Saya pengen ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu. Banyak sekali bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Gitu kan? Orang Kristen zaman sekarang kan gitu. Padahal kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu soal apa? Soal Tuhan punya rencana buat kita. Dan harus lakukan, tidak ada yang mustahil. Tuhan punya perintah buat kita. Tuhan minta kita lakukan, tidak ada yang mustahil. Misalnya Tuhan bilang, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mustahil Tuhan. Tapi kalau misalnya kita pengen apa, kita bilang, Tuhan gak ada yang mustahil. Kan kebalik-balik tuh jadinya. Ya enggak? Kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ada ketika Tuhan punya perintah buat Maria, Tuhan punya planning buat Maria, lakukan itu. Kayaknya mustahil ini, terlalu berat untuk dikerjakan. Enggak mustahil. Bisa kamu. Aku akan menyertai kamu. Tapi sekarang orang gimana? Kebalikan kan? Kita punya planning, kita punya maksud, kita punya kepengen, terus kita bilang, Tuhan gak ada yang mustahil bagi engkau. Bolak-balik jadinya. Tapi disuruh Tuhan, mustahil. Disuruh Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke. Iya. Iya. Sudah kan? Sudah ya. Kita tutup ya. Sampai jumpa pada Rabu depan. Kita akan membahas membahas bahasan yang juga menarik. Ya. Saya nantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara yang belum terdaftar di tempatnya Lili, silakan ke 08152 0-nya 5 kali. Tuhan berkati, selamat malam.